Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Katika. Saya di sini akan membawakan sebuah materi tentang banker acceptance. Sebelumnya teman-teman apakah sudah tahu apa itu banker acceptance atau sudah pernah dengar apa itu banker acceptance? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mengenai lebih detail tentang banker acceptance, di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang banker acceptance. Akseptasi bankir merupakan instrumen keuangan dijamin oleh bank atau bukan pemegang rekening untuk pembayaran di masa mendatang. Hal ini hanya berarti bahwa bank telah menerima tanggung jawab untuk membayar pihak ketiga jika pemegang rekening gagal bayar. Bank menilai kredibilitas pemegang rekening dengan berbagai alasan, termasuk sejarah kredit mereka. Jika pemegang rekening memenuhi kriteria bank akan bertanggung jawab atas nama mereka. Penerimaan bankir umumnya digunakan dalam perdagangan lintas batas untuk menjamin eksportir terhadap risiko gagal bayar pihak lawan. Penerimaan bankir ini sering digunakan oleh perusahaan, biasanya dalam bisnis internasional seperti ekspor impor, karena penerimaan bankir ini merupakan bentuk pembayaran yang relatif aman digunakan untuk transaksi besar. Bagi perusahaan yang menerbitkannya, akseptasi bankir adalah cara untuk membayar pembelian tanpa meminjam untuk melakukannya. Bagi perusahaan yang menerimanya, tagihan adalah bentuk pembayaran yang dijamin. Akseptasi seorang bankir mensyaratkan bank untuk membayar pemegang sejumlah uang tertentu pada tanggal yang digunakan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang penerimaan bankir, baiknya sih kita mengetahui tentang sejarahnya dulu ya teman-teman. Sejarah penerimaan bankir ialah akseptasi bankir telah ada sejak abad ke-12 sama seperti sekarang. DA digunakan sebagai metode memfasilitasi perdagangan pada abad ke-18 dan ke-19. BA mulai menjadi pasar yang diperdagangkan secara aktif di London. Penggunaan penerimaan bankir paling banyak digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Seorang pembeli dengan bisnis pengimporan dapat mengeluarkan akseptasi bankir dengan tanggal setelah kiriman jatuh tempo, dan penjual dengan bisnis ekspor akan memiliki instrumen pembayaran di tangan sebelum menyelesaikan pengiriman. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja penerimaan bankir? Seorang importir melakukan transaksi dengan eksportir dari negara lain. Eksportir siap untuk memasok seluruh kuantitas ke pelabuhan negara importir. Namun, pertama-tama eksportir membutuhkan jaminan pembayaran. Di sisi lain, importir ragu apakah eksportir akan memasok barang dengan jumlah dan kualitas yang tepat setelah pembayaran penuh dilakukan kepada eksportir. Oleh karena itu, kedua belah pihak memiliki beberapa risiko terkait transaksi. Disinilah penerimaan seorang bankir berperan. Bankir importir menjamin penerimaan bankir kepada eksportir. Eksportir cukup yakin akan pembayaran sebagai bank garansi. Dia ini memfasilitasi perdagangan antara para pihak jika ada kekhawatiran tentang kualitas dan kuantitas barang. Eksportir dan importir dapat memutuskannya. Ini memberikan dukungan keuangan kepada importir juga. Jika semuanya berjalan lancar, bankir melunasi pembayaran pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Pada akseptasi bankir, keuangan akan membebankan komisi kepada pemegang rekening untuk pelayanan semacamnya. Kemudian ada karakteristik dari bankir. Yang pertama ada penerimaan bankir dikeluarkan terhadap para pihak klien kredit. Bankir menerima komisi untuk memfasilitasi perdagangan tersebut. Dengan demikian, keuntungan bank terlibat dalam keberhasilan pelaksanaan kontrak. Yang kedua ada penerimaan bankir hanya tersedia untuk pelanggan dengan riwayat kredit yang baik. Pelanggan seperti itu biasanya adalah entitas korporat dengan riwayat kredit yang baik. Kelayakan kredit tersebut juga terkait dengan investasi dalam obligasi. Yang ketiga ada karakteristik lainnya
yaitu daya jualnya. Ini adalah jangka pendek instrumen hutang yang dapat berdagang di pasar, yaitu menjualnya. Dalam kasus ini, kewajiban untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak ketiga seluruhnya. Pengalihan tersebut hanya dapat dilakukan karena praktik etika entitas dan peraturan evaluasi kredit yang ketat. Penerimaan bankir dikenal dengan konversi yang mudah dari instrumen menjadi uang nyata. Selain itu, dikatakan memiliki lebih tinggi likuiditas karena jumlah tersebut diteruskan dari rekening pemegang bank ke debit akun pada saat pembuatan instrumen. Dengan demikian, ada konfirmasi likuiditas dengan risiko lebih rendah. Nah, apa sih manfaat dari penerimaan bankir? Yang pertama, ada pemegang rekening atau importir yang default. Jaminan diberikan tidak perlu membayar jumlah di muka. Jumlah kewajiban hanya akan didebit pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, ada penerimaan bankir memfasilitasi perdagangan antara dua pihak yang tidak dikenal. Selain itu, ini membantu membangun kepercayaan antara entitas bisnis. Yang ketiga, ada eksportir yakin tentang pembayarannya dan importir yakin tentang penerimaan barang tepat waktu. Yang keempat, eksportir tidak perlu khawatir tentang gagal bayar suatu negara lembaga keuangan. Eksportir yakin tentang pembayarannya dan importir yakin tentang penerimaan barang tepat waktu. Yang kelima, eksportir yakin tentang pembayarannya dan importir yakin tentang penerimaan barang tepat waktu. Dan yang terakhir, jaminan dalam pembayaran mempromosikan bisnis. Kemudian, adakah resiko dari penerimaan bankir? Tentu saja ada ya teman-teman. Di sini ada 3 resiko penerimaan bankir. Yang pertama, resiko utama seorang bankir keuangan adalah ketidakmampuan untuk membayar pemegang rekening. Bankir telah menerima risiko gagal bayar. Bank harus menghormati pembayaran meskipun pemegang rekening tidak memiliki dana yang cukup pada tanggal pembayarannya. Itulah alasan mengapa semua bank tidak menerbitkan akseptasi bankir. Yang kedua, ada kepagar-risiko bankir. Ia dapat meminta importir untuk memberikan jaminan atas nama bank. Dan yang terakhir, ada sekalipun bankir telah melakukan pemeriksaan fundamental tetap menghadapi resiko likuiditas dari importir. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang banker acceptance. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dila Kartika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.